Cinta baru untukmu yang mau segera datang. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia tema pilih deck kita kali ini. Cinta baru ya. Deck pertama, pilihan pertama. Deck kedua, pilihan kedua. Ikuti intuisimu. Kata hati kamu yang paling terdalam. Mana sih yang paling memanggil-manggil intuisimu? Ya, disclaimer-nya seperti biasa. Ambil yang resonates-nya, doakan segala hal yang positifnya. Ya, kalau misalnya nggak resonates ya, bukan kamu banget nih misalnya. Ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin ini temanya belum untuk kamu guys. Ini tema yang sebenarnya aku fokuskan untuk kamu yang single ya. Sudah tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Tapi kalau kamu yang masih berpasangan tapi on the way jadi single. Misalnya, teman-teman ini misalnya aja, kamu kepo dengan isi videonya, ya boleh-boleh juga kok ikut milih. Ya, intinya segala sesuatu mah ambil yang resonates-nya aja. Deck pertama, deck kedua. Ikuti intuisi kamu. Kita buka ciri-ciri cinta barumu. Deck pertama. Halo, teman-teman yang memilih deck pertama. Cinta barumu. Khususnya untuk kamu yang single. Fokusnya untuk kamu yang single ya, teman-teman sudah tidak punya pasangan. Tapi kalau kamu masih punya pasangan, sedang membayang-bayangkan kalau on the way jadi single seperti apa, misalnya teman-teman ya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Jadi segala sesuatunya kamu ambil yang resonance-nya aja, doakan segala hal yang positifnya teman-teman. Kalau misalnya nggak resonate ya sudah jangan dipaksakan. Tidak terikat gender ya, seperti biasa. Tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebaslah segala sesuatunya ya. Oke. Doakan segala hal yang positifnya, diaminkan saja ya. Ciri-ciri cinta barumu untuk kamu yang memilih pilihan pertama, deck pertama. Ini love reading, hiburan, fun reading ya teman-teman. Oke, ciri-ciri cinta barumu. Seperti apa sih dia orangnya? Oke, page of coins. Berjiwa muda ya, atau memang secara usia fisik mungkin ya, ini berjiwa muda, atau mungkin secara usia fisik memang dia lebih muda dari kamu ya. Di sini ada strength, oke. Bermental baja, fisiknya kuat, mentalnya apalagi, suka olahraga, ya, kelihatan seksi, kelihatan sehat ya. Oke. Sangat menjaga pola makannya. Ya, hidup sehat lah teman-teman, dari olahraga, pola tidur, pola istirahat, refreshingnya, liburannya gitu ya. Dia seimbangkan dengan kesibukannya dia bekerja, kayak gitu-gitu ya. Dia seimbang orangnya ya. Ini kelihatan orang yang sangat sehat lah secara jiwa dan raga. Jiwanya ya sudah sangat terbentuk karena mungkin pengalaman hidup yang gak gampang. Ya, oke. Oke, Eight of Cups, intuisinya sangat-sangat tajam, sangat-sangat kuat. Dia beberapa kali meninggalkan situasi dan kondisi, meninggalkan pergaulan, cinta atau apapun itu. Dia berulang kali meninggalkan sesuatu, seseorang, beberapa orang, situasi dan kondisi, apapun itu ya. Ini mengikuti intuisinya dia, ya. Dia meninggalkan sesuatu ini yang sudah tidak sesuai dengan intuisi, tidak sefrekuensi sama dia. Ini tipikal orang yang sangat nurut ya dengan intuisinya dia. Nggak mau nekat gitu. Ya, oke. Ciri-ciri cinta barumu. Teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya hasil readingan kamu. Jadi kamu ambil yang resonate-nya aja. Ya, plus minusnya akan aku jelaskan. Oke, cinta barumu, pilihan pertama. Oke, Three of Swords. Bottom of the deck-nya adalah Lovers. Ya, aku rapin dulu. Oke, Leo kuat di sini ya. Leo Gemini kuat di sini. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Juga ada water sign itu Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Taurus, Capricorn, Virgo. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si cinta barumu ini ya. Ya, ini tadi sudah aku jelaskan, ini tipikal orang yang sangat tegas ya. Ada strength, ada Eight of Cups. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Dia sudah beberapa kali, berulang kali, udah banyak sekali lah dia meninggalkan situasi dan kondisi orang-orang tertentu, termasuk dalam hal cinta, mungkin dalam pertemanannya dia, keluarganya dia, sudah meninggalkan beberapa kali situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan intuisinya dia. Dia nurut banget sama intuisinya dia, karena memang dia tahu ya bahwa ketika intuisi kita sudah kasih warning, sudah kasih beberapa peringatan sama kita, ya itulah yang sebenarnya terbaik untuk kita. Ya, jadi ini kalau intuisinya dia udah kasih warning, udah kasih beberapa kali pertanda gitu ya, dia nggak mau main-main dengan itu. Jadi ada Eight of Cups, ada Three of Swords ya.
Sebenarnya dengan meninggalkan keadaan situasi itu gitu ya, yang mungkin dia sebenarnya nyaman nih, tapi kok nggak bener ya, orang-orang ini atau situasi ini atau pekerjaan ini atau apapun itu ya yang dia sudah tinggalkan, sebenarnya dia, di situasi yang nyaman mungkin saat itu gitu ya. Cuman memang karena orang ini nurut banget sama spirit guides-nya dia gitu ya, sangat percaya dengan intuisinya dia, meskipun menyakitkan, dia tetap meninggalkan situasi itu, orang-orang tersebut, termasuk dalam hal cinta. Ada Three of Swords. Jadi dia sudah beberapa kali mengalami sakit hati, kecewa ketika dia meninggalkan, ya orang-orang ini gitu ya, situasi ini gitu ya. Dia percaya kok, ketika semesta mengarahkan jalannya dia, meskipun mungkin jalannya nggak gampang, dia percaya kalau dia nurut aja dulu gitu ya, dia pasti punya hadiah di depan sana. Dia percaya dengan hal itu. Jadi ya itulah, dia nggak pernah ngelawan intuisinya dia ya. Ada strength, dia orang yang sangat kuat. Balik lagi, tadi sudah aku jelaskan, ini sudah sangat tertempa dengan pengalaman hidupnya dia. Ada Three of Swords. Dia pernah punya pengalaman yang sangat mengecewakan, berulang kali dihianati mungkin gitu ya. Marah, kecewa dan lain sebagainya. Ditinggalkan sama pasangan karena masalah keuangan, dikecewakan, dihianati sama keluarga dan teman, situasi dan kondisi yang memang nggak baik untuk dia. Pokoknya dia sudah banyak sekali mengalami kekecewaan. Ini yang menempa dia. Ada strength. Menempa mentalnya dia jadi jauh lebih kuat. Ya, dia sudah terbiasa tuh sama yang namanya kecewa. Dia sudah terbiasa tuh sama yang namanya kegagalan. Dia sudah terbiasa. Jadi dia jauh lebih kuat sekarang. Gitu ya. Secara fisik kelihatan sangat menarik. Ada lovers juga, ada strength juga. Tadi sudah aku jelaskan, mungkin dia sangat menjaga pola hidupnya dia. Dari istirahat, dari waktu liburannya dia, dari fokus dengan pekerjaan dan keuangannya dia, pokoknya semuanya serba dia seimbangkan. Nggak ada yang mau dia berlebihan, itu nggak mau. Dia pekerja keras guys, ada Page of Coins dan ada Strength. Pekerja keras sekali, ini tipikal orang yang sangat mandiri ya. Cinta barumu ini tipikal orang yang sangat mandiri dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal keuangan aja. Ya, dia mandiri secara keuangan. Bahkan dia mungkin bisa membantu orang-orang yang dia cintai, keluarga misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya dia mandiri dalam segala hal. Dia mau refreshing kemanapun sendirian aja, ala backpackeran misalnya gitu, tanpa ada teman, tanpa ada pasangan atau keluarga, dia oke-oke aja, gitu ya. Melakukan apapun dia berani sendiri, kemanapun dia berani sendiri. Orang yang sangat mandiri, ya, terutama dalam hal finansial. Ya, ada The Lovers, Three of Swords, dan ada Eight of Cups. Iya, pengalaman cintanya sudah sangat banyak. Dikecewakan dalam hal cinta juga sangat banyak. Ya, The Lovers ini tipikal orang yang kalau udah jatuh cinta, cinta banget. Ya, tipikal orang yang kalau udah jatuh cinta, cinta banget. Dia bakalan kasih segalanya untuk pasangannya dia. Ya, ada strength di sini. Ya, tipikal orang yang lumayan setia ya guys, kalau sama pasangan yang udah bener-bener dia jatuh cinta ya, gitu ya. Aku lihat juga di sini mungkin orang ini beberapa kali pernah punya pengalaman cinta yang mungkin dari hati kecilnya dia pengen serius nih sama pasangannya, cuman ya kecewa lagi, dihianati lagi, dibohongin lagi, mungkin gitu ya, teman-teman ya. Ini tipikal orang yang kalau udah jatuh cinta banget-banget bisa jadi bucin. Segalanya akan dia kasih sama pasangannya dia. Ya, teman-teman ya. Cuman ya memang pengalaman cintanya dia tidak semulus itu, jadi ya mungkin ini yang membuat mentalnya dia jadi baja banget gitu ya, jadi kuat banget nih, ya karena udah sering dikecewakan, terutama dalam hal cinta, gitu ya. Di sini ada strength ya teman-teman. Aku merasa kok orang ini kalau misalnya baru kenal sama seseorang gitu ya, baru kenal atau belum terlalu kenal atau tidak memiliki kedekatan secara khusus sama dia ya, mungkin menjadi teman dekatnya dia atau mungkin pasangan atau mungkin keluarga gitu ya. Pokoknya dia belum terlalu dekat sama dia hubungannya. Ya, apalagi yang baru kenal gitu. Ini sulit untuk mendekati orang ini. Meskipun itu hanya sebagai teman misalnya. Ya, ada strength di sini. Tipikal orang yang sulit untuk didekati ya, sama orang-orang yang mungkin baru mengenal dia, baru banget nih gitu ya, atau memang secara energi dia nggak cocok, ya sulit sulit untuk tahu tentang orang ini, sulit untuk menjadi teman, sekadar teman aja itu sulit, ya sulit untuk mendekati dia, ya. Ini berjiwa muda ya. Aku merasakan untuk beberapa dari kamu cinta barumu ini berjiwa muda, mungkin secara usia nggak terlalu jauh sama kamu ya, misalnya gitu ya. Tapi dia jiwanya jauh lebih muda dibandingkan usia dia sebenarnya. Atau memang ada juga di sini aku rasakan ya secara usia fisik ya mungkin untuk beberapa dari kamu cinta barumu ini secara usia fisik ya lebih muda dari kamu ya teman-teman ya. Kenapa aku merasa orang ini punya mata yang tajam ya? Kalau sudah memperhatikan seseorang, memperhatikan sesuatu, lagi fokus sama sesuatu, gitu ini
dia punya mata yang tajam, gitu ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui tentang si cinta barumu ini, pilihan ke-1. Deck ke-1. Oke, di sini ada duality, di sini ada forgiveness. Orangnya gampang memaafkan ya, guys. Gampang memaafkan, apalagi kalau untuk orang-orang yang memang dekat sama dia. Mungkin dia gampang memaafkan secara tulus ya, memaafkannya ya. Bukan ada maunya gitu ya. Dia memaafkan ya pengen memaafkan aja gitu. Ini terutama untuk orang-orang yang punya hubungan spesial sama dia. Sama pasangan dia mudah memaafkan, apalagi pasangannya ini bikin dia klepek-klepek gitu ya teman-teman ya. Sama keluarga, sama siapapun. Ini tipikal orang yang gampang memaafkan orang-orang yang memang dia sayang sih terutama. Ya, ada duality. Ya, orang yang sangat seimbang tadi sudah aku jelaskan ya, antara rekreasi ya, refreshing, dia fokus sama kerjaannya dia, apa ya, fokus sama kebahagiaannya dia gitu, fokus sama hobi-hobinya dia. Ini tipikal orang sangat seimbang lah semuanya. Jadi nggak ada yang berat sebelah gitu ya. Dia pekerja keras, ya, dia money oriented juga, tapi dia tahu ketika tubuhnya dia memanggil untuk istirahat dulu yuk, refreshing dulu yuk, senang-senang dulu yuk, atau misalnya habiskan waktu sama keluarga, orang-orang yang dicintai, dia tahu tuh. Ya, jadi ini orang yang sangat seimbang, ada duality. Ya, balik lagi dia juga tidak sesempurna itu, guys. Kadang-kadang kalau moodnya lagi buruk banget, lagi jelek banget gitu ya. Ini bisa siapapun ya, siapapun bahkan kamu sebagai pasangan mungkin nanti ya. Kalau dia moodnya lagi jelek banget, ini tipikal orang yang eh, akan melampiaskan kemarahannya sama siapapun. Ya, sama keluarga kayak sama temennya gitu ya. Kalau dia lagi bad mood banget, sama pasangan juga termaksud mungkin ya. Tapi di balik itu semua dia orang yang sangat tulus ketika mencintai seseorang ya, teman-teman ya. Kamu bakalan nyaman banget sih sama dia. Dia kalau udah cinta, sayang, tulus gitu ya sama keluarga, sama pasangan, sama siapapun, ini orangnya tanpa pamrih. Bakalan dibuat nyaman banget nih orang-orang yang dia cintai ya. Ada unlimited possibilities ya, ini orang yang kalau udah punya mimpi, dia bakalan kejar sih kemana aja, ada strength, ada unlimited possibilities, dia tahu kegagalan demi kegagalan dalam mengejar cita-citanya dia, goals hidupnya dia itu pasti ada, dia tahu banget sih. Ujian, cobaan, batu kerikil, segala macam itu dia tahu. Ketika dia punya keinginan, mimpi gitu ya, dia tahu. Tapi ini tipikal orang yang nggak pernah takut dengan tantangan, ada unlimited possibilities. Ya, yang penting dia usaha dulu. Segala hal tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya dia usaha, apalagi terus itu dibarengi dengan doa, dia percaya dengan unlimited possibilities. Ketika dia mendekatkan diri sama pencipta gitu ya, dikuatin doanya, apalagi kalau dia lagi mengejar mimpinya dia nih guys gitu ya. Dia percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ketika dia menyertakan pencipta di dalam misi hidupnya dia ini, keinginannya dia ini, cita-citanya dia ini, ya, dia percaya itu. Ini tipikal orang yang memang secara spiritual ini kuat ya teman-teman ya. Orang yang cukup religius juga, gitu, cukup taat juga teman-teman, ya. Tapi juga usaha. Jadi dia tahulah ya, nggak mungkin cuma berdoa-berdoa aja tanpa ada usaha tuh dia percaya itu nggak mungkin gitu. Jadi orangnya sangat sangat seimbang lah. Tadi ada duality. Ya, plus minus. Dia juga punya sisi negatif, dia punya. Ya, tadi seperti tadi aku jelaskan, orangnya galak, orangnya kalau udah bad mood banget-banget gitu ya, itu bisa dengan mudah marah sama orang-orang di sekitar dia. Termasuk sama kamu nanti mungkin ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui tentang cinta barumu ini? Sexual energy, oke. Teman-teman, secara jujur, ada sexual energy, ada strength ya, ada lovers di sini aku lihat. Dia ya orang yang sangat manusia sekali. Kamu mengerti maksud aku ya? Orang yang sangat manusia sekali, sexual energy. Sangat passionate ya, sangat bergairah sekali, dia tertarik dengan hal-hal keintiman seperti itu, sangat passionate. Ya, di sini juga ada sexual energi ya. Ini orang yang sangat bersemangat ketika dia punya mimpi, ketika dia punya tujuan di dalam hidupnya, dia semangat banget. Usaha dulu aja deh gitu, yang namanya gagal mah pasti gitu. Cuman kan kalau misalnya gagal terus bangkit lagi, masa iya sih nggak mungkin mendapatkan mimpinya dia. Nah, balik lagi ada unlimited possibilities dan ada sexual energy. Ya, dalam hal mengejar mimpinya juga dia penuh dengan semangat, teman-teman. Ada sexual energy. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya dewasa seperti itu, kamu mengerti maksud aku? Ya, dia passionate sekali.
Ya, dia memiliki ketertarikan yang sangat besar dalam hal itu. Memiliki ketertarikan yang sangat besar dalam hal itu, ya. Bottom of the deck-nya letting go, ini tipikal orang yang gampang banget move on sih. Ya, gampang banget move on. Kalau misalnya dia sudah meninggalkan situasi, keadaan, orang-orang tertentu yang sudah sangat mengecewakan dia, ya nggak bakalan dia ingat-ingat lagi sih, cuma dijadikan pembelajaran aja menurut dia. Letting go. Tipikal orang yang gampang banget move on deh dari kesakitannya dia gitu ya. Sakit ya sakit, dia rasakan, dia akui, dia sakit, dia kecewa, dia marah, dia akui. Cuman setelah dia merenung, setelah dia menghabiskan waktu untuk sendiri untuk beberapa saat saja, ya setelahnya ya dia move on lagi, dia melakukan kegiatannya dia lagi gitu ya. Orang yang tidak mau terlalu berlarut-larut dalam kekecewaan sih. Apalagi yang namanya cinta, dia udah terlatih banget nih kecewa gara-gara cinta ya. Aku rapin dulu. Ya, karena di sini ada forgiveness ya, karena memang dia seorang yang sangat pemaaf. Meskipun memang secara fisik mungkin kelihatan galak banget nih, judes banget nih, susah banget didekati misalnya seperti itu, atau memang kenyataannya seperti itu. Ya, kalau tidak mendapatkan kepercayaannya dia gitu ya, atau dia merasa tidak sefrekuensi energinya sama dia gitu, atau memang baru banget kenal sama dia, sulit untuk mendekati dia, bahkan untuk sebagai teman, ya. Untuk situasi dan kondisi orang-orang tertentu yang sudah dia tinggalkan, dia tinggalkan, dia move on gitu ya. Tapi dia memaafkan itu semua. Memaafkan bukan berarti mau kembali di situasi itu, di orang-orang tersebut gitu ya. Ya kelihatan banget ya teman-teman ya, sexual energy dan ada strength. Kelihatan banget orang ini suka sekali olahraga ya. Secara fisik aja kelihatan, nanti kamu akan lihat ini orang kok keren banget ya fisiknya gitu ya. Terjaga banget deh gitu ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui, flirt ya. Dia bakalan terus menggoda kamu. Ya, teman-teman ya. Flirt, ada strength, ada sexual energy. Ya, kamu ngertilah maksud aku. Dia senang sekali nanti menggoda kamu, dia senang sekali nanti menyentuh kamu. Kamu mengertilah kemana itu ujung-ujungnya. Ya, oke. Apalagi yang bisa kamu ketahui tentang hubungan kamu sama si cinta barumu ini ya, teman-teman ya. Make the effort, oke. Dia bakalan usaha banget untuk deketin kamu, kenalan sama kamu, ya. Setidaknya temenan aja dulu nih, gitu ya. Dia bakalan usaha banget untuk mendapatkan kamu sih. Make the effort. Ini tipikal orang yang make the effort juga bukan dalam hal cinta aja sih. Tadi sudah berulang kali aku jelaskan ya teman-teman. Ini tipikal orang yang bakalan kejar banget apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan dalam pekerjaan kek, dalam cinta kek. Kalau dia udah naksir seseorang ya, misalnya ini kamu nih misalnya, dia bakalan usaha banget untuk ngejar kamu nanti. Dan ini tipikal orang yang cukup setia sama pasangannya kalau pasangannya sudah mendapatkan kepercayaannya dia. Sudah bisa bikin dia klepek-klepek guys. Ya, dia bakalan setia sama pasangannya. Ada make the effort ini juga dalam hal pekerjaan. Misalnya juga sesimpel ya. Namanya orang kan, manusia itu kan banyak maunya ya. Sesimpel dia pengen jalan-jalan ke sini, dia pengen beli ini itu. Ya dia bakalan dapetin tuh usaha untuk mendapatkan itu. Ada unlimited possibilities. Dia sangat percaya diri. Dia sangat percaya apapun yang dia usahakan, apalagi terus disertai dengan doa gitu ya, seimbang semuanya, dia pasti dapat sih. Ya, dengan restu semesta dia percaya tuh, dengan restu semesta apa sih yang nggak mungkin, menurut dia seperti itu ya. Bottom of the deck-nya finance and career ini sedang dalam proses menuju ke matangan finansialnya dia. Dia masih dalam proses untuk menuju ke matangan finansialnya dia. Makanya dia bekerja keras banget nih. Usaha banget sampai mencapai targetnya dia secara finansial, secara karir. Karena masing-masing manusia tuh punya target yang beda-beda ya guys, dalam hal finansial atau dalam hal apapun dalam hidupnya dia. Tapi saat ini dia lagi ada sesuatu yang dia fokuskan dalam hal karir dan otomatis finansialnya dia. Dia bekerja keras, dia punya duit, dia mandiri, tapi ya dia punya target-target tertentu supaya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dia suka uang lah, intinya seperti itu ya. Karirnya sedang menuju ke targetnya dia menurut dia. Dia sedang menuju ke targetnya dia yang dia inginkan. Ini orang yang berkarisma ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan ya. Cinta barumu ini orang yang sangat berkarisma nih, ya. Kalau orang baru ngelihat dia nih bawaannya kok kayak segan, ya segan gitu, ya. Oke, kita cari tahu potensi hubungan kamu. Apakah ini akan menjadi pembelajaran lagi untuk kamu? Apakah kalian ada potensi untuk berjodoh atau long last sama dia? Kita cari tahu. Oke teman-teman, potensi hubungan cintamu sama si cinta barumu ini ya, apakah ini bakalan jadi tanda-tanda jodoh atau apakah ini akan saling meninggalkan, menjadi pembelajaran lagi untuk dia dan kamu? Di sini ada Eight of Wands, di sini ada Six of Swords, di sini ada Three of Cups, di sini ada The Devil. Oke, teman-teman aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya.
Oke teman-teman, sejujurnya ya dari 4 kartu ini ada Eight of Wands, ada Six of Swords, ada Three of Cups, ada The Devil, di sini bottom of the deck-nya ada Seven of Coins. Teman-teman, aku rasakan di sini hubungan kamu, aku belum melihat atau tidak merasakan ada energi jodoh atau energi pernikahan atau energi serius lah minimal seperti itu ya. Dominan aku rasakan ini ujung-ujungnya memang saling meninggalkan. Dominan karena memang faktor domisili. Ya mungkin kamu sama dia ini LDR-an ya karena faktor pekerjaan atau karena beberapa faktor yang lain lah yang mengharuskan kamu sama dia ini LDR-an. Ada Eight of Wands, di sini ada Six of Swords. Sebenarnya sempat dijalani, aku rasakan ya, sempat dijalani dalam waktu yang cukup lama LDR-annya ini, meskipun LDR tetap inilah, meskipun LDR tetap dijalani gitu ya teman-teman ya, dengan ya dengan maksud dan tujuan yang baik dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan kok ada kelelahan, ada rasa capek, kamu ke dia, dia ke kamu dengan hubungan cinta yang jarak jauh ini. Karena faktor pekerjaan sih dominan aku rasakan. Ya, yang mengharuskan kamu sama dia ini LDR-an. Sempat dijalani hubungan LDR-nya cukup lama, tapi pada akhirnya kayaknya saling menyerah ya satu sama lain ya, karena menahan rindu untuk bertemu secara fisik itu kan susah sekali. Ya, jadi ada faktor capek, gampang cepat berantem, sudah mulai timbul perbedaan, konflik, rasa tidak percaya satu sama lain dan lain sebagainya. Ya, kita sering ketemu sama pasangan aja susah sekali, apalagi kalau LDR. Ini ada banyak sekali dominan ya, energi perpisahannya karena LDR. Jarang ketemu secara fisik karena faktor pekerjaan. Gitu ya. Di sini ada The Devil. Ya, ini intinya adalah hubungan kamu dengan cinta barumu ini ya cukup lama dijalani, cukup lama, tapi aku tidak merasakan ada energi pernikahan atau jodoh. Setidaknya yang aku rasakan di sini ya, teman-teman. Mungkin juga di sini juga ada aku rasakan posesif, perubahan sifat. Mungkin kamu berubah, mungkin dia berubah, jadi posesif. Ya mungkin karena faktor LDR ini juga ya yang merubah jadi kayak curigaan, posesif, apa-apa harus ngomong, apa-apa harus laporan kayak gitu-gitu. Ya kemana-mana nggak boleh sama teman, sama keluarga, harus pengetahuan dia, harus izin dari dia dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Intinya ada yang posesif di sini. Perubahan sikap. Ya, teman-teman ya. Jadi ya mungkin kamu nggak suka diposesifin atau vice versa. Energi bisa terbolak-balik. Ya, kita ngomongin cinta nih di sini. Energi bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang resonate-nya aja ya. Di sini ada Three of Cups ya, tapi sebenarnya sejujurnya ya aku rasakan meskipun hubungan kamu nanti nggak berhasil, ini adalah pembelajaran untuk kamu dan dia. Ini hubungan yang ujung-ujungnya pembelajaran lagi dan lagi. Tentang yang namanya kesabaran, ketulusan, keikhlasan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan yang saling mempelajari satu sama lain. Three of Cups. Aku rasakan meskipun sedikit dan kecil sekali, ya memang kamu akan saling meninggalkan sama dia. Ya, tidak ada hubungan jodoh di sini. Setidaknya yang aku rasakan di sini ya guys. Tapi memang ini mungkin karena hubungannya sudah cukup lama, kamu tahu dia, dia tahu kamu gitu ya. Jadi nyaman untuk jadi teman aja deh. Ini kesepakatan antara kamu sama dia nanti ujung-ujungnya. Nyaman untuk jadi teman aja deh. Dikit ya. Saling meninggalkan tapi ujung-ujungnya bukan saling bermusuhan, tidak. Tidak, tapi ini ada kedewasaan, ada kelegowoan. Jadi legowo aja gitu. Jadi ya ujung-ujungnya berteman aja sih di sini. Ya mungkin karena memang kedewasaan itu, mungkin karena memang udah pacarannya udah lama, punya hubungan cintanya lama gitu ya. Jadi ya sudah semakin terbiasa sebagai teman aja gitu. Ada yang memutuskan untuk jadi teman aja. Ya, tapi ada yang memutuskan untuk ya udah putus, selesai, ya udah gitu ya, nggak usah tidak usah berteman lagi. Mungkin ada yang memutuskan seperti itu, apalagi ini putusnya karena hal yang menyakitkan ya. Karena ada the devil di sini. Ada putusnya saling menyakitkan satu sama lain, mengecewakan satu sama lain, mungkin ya itu faktor keposesifan yang berlebihan ini. Ya, tapi memang faktor energi yang paling besar di sini ya dominannya adalah memang karena faktor jarang ketemu secara fisik. Ya, LDR gitu. Ya. Teman-teman, kita bicara energi di sini. Mungkin untuk beberapa dari kamu sudah proses pendekatan nih sama si cinta barumu ini. Ya, tapi mungkin juga ini yang akan terjadi di depan nanti. Ini ada yang sudah proses pendekatan. Ya, kamu dengan si cinta barumu ini, pendekatan sudah mulai telepon-teleponan, bertanya kabar, titip salam dan lain sebagainya. Ada juga yang kamu masih single banget, tapi ini yang akan terjadi ke depannya nanti. Dia yang akan datang, ciri-ciri seperti ini. Ambil yang cocoknya aja, ya. Cinta barumu ini atau vice versa ya, teman-teman. Cinta barumu ini suka hewan banget. Suka hewan banget, ya.
inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, ya. Ya ini hubungan yang cukup lama dijalani, cuman ada banyak faktor yang menyebabkan kamu sama dia saling meninggalkan. Ya, ada faktor LDR, ada faktor posesif ya, perubahan sikap gitu ya, jadi posesif banget, jadi merugikan gitu. Ada yang nyamannya kok lama-lama merasa kok nyaman sebagai teman aja deh nih gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ambilin cocoknya aja. Oke. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke. Aku rapin dulu. Ya, di sini ada huruf U. U ya. U L G T S M M, M-nya ada 2, ada A, N, B, X, X, D, dan A. Teman-teman, X ada 2. Di sini kuat sekali energinya. Kuat sekali energinya. Ya. Makanya tadi aku jelaskan ya, hubungan ini bakalan agak lama dijalani sebelum akhirnya ujung-ujungnya ya saling meninggalkan satu sama lain. Ada capek banget di situ gitu. Ini tapi sebelum memutuskan untuk saling meninggalkan, ya ini ada hubungan yang putus nyambung. Ya, kamu sama si cinta barumu ini sebelum memutuskan untuk benar-benar ya sudahlah menyerah gitu ya. Tapi ini ada hubungan yang putus nyambung. Ya, kembali, diputus lagi, dicoba lagi, kembalinya gitu ya. Nanti putus lagi. Jadi seperti itu. Sampai di titik yang benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi nih gitu, ya. Karena memang sejujurnya aku tidak merasakan atau belum merasakan ada energi jodoh di sini, ya. Atau di sini ada Seven of Coins ya. Ini masing-masing fokus sama pekerjaan sih. Jadi kurang waktu ya. Kamu sama dia nih kurang menyempatkan waktu satu sama lain, kurang ada waktu gitu. Jadi ya merasa diabaikan lah satu sama lain. Ada perubahan secara sifat, perilaku ya, karena faktor fokus sama pekerjaan, fokus sama bisnis atau karir yang sedang dibangun gitu ya, sedang dicita-citakan. Atau di sini juga ada perubahan sifat yang tambah posesif banget, dan itu sangat membuat tidak nyaman salah satu dari kamu. Ya, oke teman-teman, semoga cocok ya pilihan satu. Bye-bye. Halo guys, yang memilih pilihan kedua, deck kedua, cinta barumu. Disclaimernya seperti biasa, ambil yang resonate-nya aja, didoakan segala hal yang positifnya, diaminkan segala hal yang positifnya. Tidak terikat gender ya, kamu laki-laki, kamu perempuan. Ini pembacaan sih khusus untuk kamu yang single sebenarnya ya, sebenarnya. Cuman kalau kamu masih punya pasangan nih, on the way jadi single misalnya ya, misalnya aja, terus kamu kepo, pengen nonton juga nih gitu ya, ya udah nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Intinya segala sesuatunya ambil yang resonate-nya aja, teman-teman. Ambil yang cocoknya aja, ambil poin-poin yang memang sesuai sama kamu. Kita bicara energi di sini. Love reading. Ya. Fun reading untuk hiburan. Jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ya, kalau nggak resonate saya sudah tinggalkan. Mungkin ini belum untuk kamu bacaannya. Ya, atau aku tidak berhasil menarik energi kamu, teman-teman. Plus minusnya tentang si cinta barumu ini akan aku jelaskan. Apa adanya. Oke, cinta barumu. Pilihan kedua, deck kedua. Seven of Wands, Knight of Pentacles, oke. Ciri-ciri cinta barumu. Ciri-ciri cinta barumu, pilihan kedua, deck kedua. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Orangnya pemberani banget ya. Pejuang banget nih orangnya. Sangat-sangat mandiri. Dia misalnya nih, mungkin nih punya prinsip ya. Punya prinsip orang ini, cinta barumu ini. Kalau nggak punya teman, kalau nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Oke-oke aja gitu ya. Teman-teman, di sini ada Seven of Wands. Ya, defensif banget orangnya. Oke, cinta barumu seperti apa? Apalagi kalau dia merasa benar. Wah, defensif banget nih. Ya. Jarang mau disalah-salahkan orangnya. Agak egois sih memang terkesannya. Teman-teman, manusia plus minus. Aku akan jelaskan apa adanya ya. Oke, kamu pun juga punya sifat yang minus kan? Oke, The High Priestess. Three of Pentacles. Oke. Aku rapin dulu ya. Taurus kuat ya di sini ya, cinta barumu, atau ini energi zodiaknya kamu lah. Taurus, Capricorn, Virgo ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si cinta barumu. Ya, ini orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya dia. Ada Knight of Pentacles, di sini ada The High Priestess, di sini ada The High Priest ya, atau The Hierophant ya. Di sini ada Three of Pentacles. Dia sangat fokus dengan pekerjaannya dia. Dia kalau udah fokus sama karirnya dia, kerjaannya dia, tanggung jawabnya dia lah. Ini nggak bisa diganggu sih. Ya, di sini ada Three of Pentacles, di sini ada The High Priest atau The Hierophant di sini. Cinta barumu ini teman-teman, ini orang yang sangat mandiri secara finansial. Mungkin dia
seandainya dia wirausaha gitu ya, dia wirausaha, dia punya banyak sekali atau beberapa karyawan yang sangat percaya dengan dia. Dalam pekerjaan pun seperti itu, misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya banyak anak buah yang percaya sama dia. Orang yang bisa diandalkan dalam pekerjaan, karir. Entah dia wirausaha kayak atau dia kerja di suatu perusahaan atau bahkan semuanya gitu ya. Dia orang yang sangat bisa diandalkan dalam pekerjaan. Balik lagi, dia orang yang sangat fokus dengan pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia itu. Apalagi kalau dia merasa dia punya anak buah yang harus dia hidupi misalnya gitu ya teman-teman ya. Ini orang yang sangat suka uang. Orang yang sangat suka uang ya. Knight of Pentacles, the Three of Pentacles. Banyak dari kamu, cinta barumu ini dia wirausaha ya. Meskipun dia sudah bekerja gitu ya sama orang gitu, tapi dia punya usaha sampingan. Ya, orangnya sesuka itu sama uang. Ya teman-teman ya. Ada The High Priest teman-teman. Kamu dengan si cinta barumu ini aku rasakan banyak sekali perbedaan secara karakter, sifat, misi dan visi hidup, pola pikir. Secara usia fisik juga aku rasakan di sini ada beberapa dari kamu ya, terutama untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan pilihan kedua. Kemungkinan kamu punya perbedaan yang cukup jauh secara usia fisik sama dia. Ya, cinta barumu ini lebih tua dari kamu secara usia fisiknya dia. Ya, di sini ada High Priestess juga, ada High Priest ya. Aku rasakan ada perbedaan secara agama dan kepercayaan, adat istiadat, banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan antara kamu dengan si cinta barumu ini, teman-teman, pilihan kedua. Ya. Ini orang yang sangat religius ya, guys. Orang yang sangat religius ya. Dan aku rasakan ini bukan tipikal orang yang suka sekali menghabiskan waktu dengan teman-temannya dia di tempat ramai. Kurang suka ya, kurang suka bergaul. Tidak terlalu banyak temannya. Ya, hanya beberapa saja gitu ya. Ya. Lebih suka menyendiri orang ini. Ya. Di sini ada The High Priest atau The Hierophant. Kenapa aku merasakan orang ini sangat bijaksana ya guys. Bijaksana, pinter banget gitu ya. Jadi kamu kalau ngobrol sama dia nih, mau nanya apapun sama dia, nyambung nih teman-teman ya. Punya wawasan, punya pengetahuan yang cukup luas. Dia suka membaca, aku rasakan ya. Tapi orang yang sangat defensif. Ya, kalau misalnya dia merasa, apalagi kalau dia merasa dia nggak salah, terus disalah-salahkan, dia nggak bisa diem. Ya, dia tidak bisa diam. Meskipun dia tipikal orang yang nggak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak suka bicara gitu ya, enggak. Tapi dia kalau sudah di posisi yang terpojok, ya merasa benar tapi disalah-salahkan terus, ya dia bakalan ngelawan sih. Dia bakalan defensif banget. Dia orang yang sangat mandiri, mau kemana-mana sendiri, tanpa pasangan, tanpa teman pun dia berani sendiri. Dia tidak masalah menurut dia seperti itu. Ya. Teman-teman, cinta barumu ini punya gaya busana yang sangat sederhana ya. Meskipun misalnya nih dia punya uang, karena aku lihat dari The High Priest di sini memang dia mandiri lah, dia punya uang lah untuk sekedar beli pakaian atau misalnya untuk sekedar refreshing gitu ya. Misalnya kalau dia suka gitu, bisa dia punya uangnya. Cuman dia kurang suka hal-hal yang berlebihan. Ya, dari sifat dan karakternya aja dia suka menyendiri, kurang suka ngobrol, kurang suka berhahaha sama orang-orang yang memang nggak deket sama dia gitu ya. Dia lebih suka menyendiri. Hanya beberapa teman saja yang dia pilih untuk ada di circle-nya dia gitu ya. Dia tipikal orang yang susah untuk mencari pasangan. Susah untuk mencari pasangan, sangat picky sekali. Ya, dia punya gaya busana yang sangat sederhana. Meskipun dia punya uangnya untuk beli yang mungkin yang agak pricey, yang agak mahal misalnya, dia nggak suka. Mau refreshing, mau jalan-jalan, dia tahu dia butuh ya, tapi dia nggak suka tuh tempat-tempat yang berlebihan, tempat-tempat yang pricey, dia lebih suka alam, dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka tempat-tempat yang sunyi. Mungkin nanti misalnya kamu jalan-jalan sama dia gitu ya, hangout sama dia, kamu akan jarang jalan-jalan ke mall, nonton, bioskop misalnya gitu ya, kurang suka, hanya sesekali saja mungkin. Ya, tapi dia mungkin akan lebih sering ngajak kamu ke alam kalau nanti mau hangout berdua sama dia, mau jalan-jalan, mau refreshing. Gitu ya teman-teman ya. Ya, orang yang sangat sederhana sekali teman-teman. Dari pembawaan, dari gaya bicaranya dia, dari segala sesuatu yang kamu lihat tentang dia lah. Nanti kelihatan banget nih orangnya kalem sekali. Kalem sekali teman-teman ya. Kalau nggak dipancing bicara, dia nggak akan banyak bicara. Kalau tidak dipancing bicara, dia tidak akan banyak bicara. Gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi tentang cinta barumu. Ada omens ya. Ada omens, ada The High Priest atau The Hierophant teman-teman. Mata batin dia sudah terbuka ya. Mata ketiga dia sudah mulai aktif. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang halus-halus.
intuisinya dia ya, terutama intuisinya dia sangat tajam. Mata ketiga sudah mulai aktif, ya dia mengerti tentang spiritual dan supranatural lah. Di sini ada omens ya. Ya, yang mungkin kamu nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Kamu nggak bisa rasakan, dia bisa rasakan. Ya, untuk beberapa dari kamu, cinta barumu ini ya, mata ketiganya aktif. Ya, intuisinya sangat tajam di sini. Aku lihat dari omens ya. Dia tahu nih, mana energi yang nggak baik untuk dia, mana energi yang baik untuk dia tahu nih. Ya, termasuk dalam hal memilih pasangan dia setarakan dengan energinya dia. Kalau memang sefrekuensi, kalau secara intuisi ini cocok untuk dia gitu ya, ya dia pasti akan dekati. Dia akan terima dengan tangan terbuka misalnya. Dalam pertemanan juga seperti itu. Dalam memilih pekerjaan atau usaha juga seperti itu ya. Dia benar-benar percaya dengan intuisinya dia. Creativity, ya orang yang sangat kreatif, orang nggak bisa diem, banyak hobinya, ya. Mungkin seperti tadi aku jelaskan di awal ya, cinta barumu ini sedang membuka usaha, atau mungkin dia punya pekerjaan atau ladang usaha yang dengan cara berwirausaha, ya sesuai dengan kekreativitasannya dia buka usaha itu dari hobi-hobinya dia, jadi dia enjoy banget nih gitu ya. Sekalian apa ya, udah dapat uang, dia lakukan pekerjaan itu ya sesuai dengan passion-nya dia gitu ya, sesuai dengan hobinya dia gitu. Orangnya sangat kreatif, guys. Ini tipikal orang yang sangat menikmati kesendirian ya. Sendiri bukan hanya bengong-bengong aja, mungkin dia lakukan hobinya dia karena dia kreatif nih. Mungkin juga dengan cara ya melakukan hobinya dia, nonton TV atau melakukan hobinya dia yang lain, atau mungkin bermeditasi ya, fokus dengan sisi spiritualnya dia mungkin. Dia sangat menikmati kesendirian. Ya, nggak terlalu banyak teman. Bukan karena memang nggak banyak yang suka sama dia untuk berteman ya. Nggak, bukan karena itu. Tapi memang dia memilih, guys. Ya, oke. Yang menurut dia nggak sefrekuensi, menurut dia nggak baik untuk dia gitu ya. Dalam pertemanan, pergaulan, ya nggak bakalan dia maksakan. Nggak bakalan dia maksa. Growth, ya. Ini orang yang terus bertumbuh. Ya, dia tipikal orang yang terus bertumbuh. Dia tidak langsung menjadi orang yang seperti ini. Dia tidak langsung menjadi orang yang sedewasa ini. Punya pola pikir yang seperti ini, tidak. Dia pernah mengalami fase yang kekanak-kanakan, jadi troublemaker mungkin gitu ya. Dia pernah mengalami seperti itu. Cuman mungkin beberapa hal yang men-trigger dia untuk berubah. Jadi sosok yang seperti ini sekarang, growth. Ya, dia sudah mengalami banyak sekali perkembangan di dalam hidupnya dia. Perkembangan menuju ke arah yang positif ya. Dalam hal finansial juga seperti itu, nggak langsung dia banyak duit. Nggak langsung secara ekonomi dia kuat, tidak langsung seperti itu. Dia pernah mengalami up and down, nangis, marah, kecewa, dia pernah. Dia pernah jadi sosok yang sangat pemarah sekali, pernah. Cuman entah apa yang terjadi di dalam hidupnya dia, men-trigger dia menjadi sosok yang jadi jauh lebih bijaksana seperti sekarang. Jadi jauh lebih suka kesepian. Menyepi gitu ya, bukan kesepian sih. Jadi jauh lebih suka dengan sepi, kesendirian. Dia nikmat banget tuh di situasi yang seperti itu. Ketenangan, dia suka situasi yang seperti itu ya. Tipikal orang yang banyak sekali mengalami perkembangan sih. Ada growth di sini. Dalam hal finansial, kedewasaan, pola pikir, gitu ya. Oke, di sini ada masculine energy ya. Energinya maskulin kuat ya. Bukan berarti laki-laki atau perempuan. Ini secara energi. Ya, energi maskulinnya kuat sekali orang ini. Ya, kita kan punya dua energi dalam tubuh kita ya, teman-teman. Feminine energy dan masculine energy. Dan dia lebih dominan energi maskulinnya, ya. Makanya jiwa melindunginya dia nih kuat banget ya. Jiwa melindunginya dia nih kuat banget gitu ya. Melindungi orang-orang yang dia sayang, melindungi kamu nanti sebagai pasangan ya. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui dalam hubungan cinta kamu dengan si cinta barumu ini? Oke. Oke, di sini ada retreat, di sini ada separation. Teman-teman, dari separation di sini, aku rasakan kok ini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Dari separation, mungkin kamu, mungkin si cinta barumu ini, ya, apalagi di sini ada the high priest atau the hierophant ya. Ini pernah mengalami perpisahan dalam pernikahan, ya. Mungkin kamu atau cinta barumu ini pernah menikah, tapi gagal, ya. Tinggal dibolak-balik aja energinya, teman-teman. Separation pernah mengalami putus cinta yang sangat menyakitkan kamu atau dia, ya. Pernah gagal dalam pernikahan. Bahkan di sini aku rasakan ada energi single parent, ya. Di sini ada retreat, ya. Ini ada validasi kalau orang ini lebih suka menyendiri.
Bukan kesepian ya teman-teman, menyendiri, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang nggak terlalu banyak energi manusianya, ya, yang mungkin bisa mengganggu energinya dia sendiri gitu ya. Mungkin kamu nanti ya, kamu akan sering diajak hangout sama dia nih ke alam sih guys, ya, pegunungan, ya, laut, pantai, danau gitu ya. Mungkin ya teman-teman lebih suka dia ajak kamu nanti traveling ke alam. Ya bukan hanya kamu sih, mungkin keluarganya dia. Pokoknya dia kalau mau refreshing dia tahu manusia itu butuh refreshing, butuh uang juga, tapi dia tahu kalau dia mau bersenang-senang, refreshing itu ya ke alam dia pilih retreat. Dia lebih suka tempat-tempat yang sepi, ya. Lebih suka menyendiri. Kan ada beberapa orang yang nggak suka dengan kesendirian gitu ya, kayak nggak ngerti mau ngapain gitu. Kalau dia nggak, dia justru menikmati suasana-suasana sepi itu. Oke, kita cari tahu potensi hubungan kamu sama si cinta barumu ini. Apakah jadi pembelajaran lagi untuk kamu dan dia, ataukah di sini ada energi jodoh? Di sini ada the moon, oke. Teman-teman ambil poin-poin yang cocok aja ya sama kamu ya. Oke. Oke, Three of Swords. Potensi hubungan cinta kamu sama dia, apakah ada energi jodoh di sini? Ada the sun. Apakah long last hubungan kamu sama dia ya? Apakah nanti ujung-ujungnya untuk pembelajaran lagi aja untuk kamu sama dia dalam hal cinta gitu ya? Oke, satu kartu lagi potensi hubungan kamu sama dia. Pilihan kedua. Four of Pentacles. Oke. Aku rapin dulu. Oke, teman-teman sejujurnya ya, sejujur-jujurnya dominan aku rasakan energi yang the moon, Three of Swords, the sun, ada Four of Pentacles. Ini hubungan yang memang banyak perbedaannya dari awal sudah aku jelaskan, terutama agama dan kepercayaan. Banyaklah tadi teman-teman ya, ambil yang cocoknya aja. Ini hubungan yang nggak akan kemana-mana, hubungan yang the moon dan ada Three of Swords, hubungan yang meninggalkan satu sama lain, meninggalkan rasa sakit, kecewa gitu ya, tidak terima dengan keadaan karena mungkin kamu sama dia ini sebenarnya banyak kecocokannya gitu, merasa ada kebahagiaan di hubungan ini, cuman apa boleh buat, ya mau nggak mau hubungannya memang harus putus, hubungannya memang harus selesai. Jujur aku tidak merasakan ada energi, setidaknya ya yang aku rasakan di sini ya, bersama dengan pilihan satu, ya, tidak merasakan energi pernikahan. Ya, Three of Swords ada the moon. Ini kecewa yang sangat kecewa. Ya, teman-teman, hanya sedikit sekali energi hubungan cinta yang ada harapannya di situ. Ada the sun. Lebih dominansi hubungan yang dalam banget, ya, perasaan cintanya. Sakitnya juga dalam banget, ya. Di sini ada Four of Pentacles, kenangan-kenangannya banyak. Ya, hubungan cinta yang akhirnya mungkin karena perbedaan itu ya teman-teman ya, perbedaan yang sangat krusial itu, sangat penting itu yang mengharuskan kamu sama dia ini bahkan ketika lagi cinta-cintanya harus mengambil tindakan, harus mengambil sikap. Ya, ketika tidak ditemukan solusinya, ya ini adalah hubungan yang putus, hubungan yang nggak selesai, hubungan yang ujungnya nih bukan ke pernikahan. Cinta, bahagia, tapi memang banyak perbedaan di sini. Ya, teman-teman, ini hubungan yang sulit untuk melupakan satu sama lain. Kamu dan dia nih saling melupakan nih sulit banget karena ya itulah, sebenarnya banyak cocokannya, sebenarnya banyak bahagianya gitu ya. Cuman memang mau nggak mau, ini hubungan yang memang harus melepaskan satu sama lain. Apalagi kalau solusinya ini sudah dicoba berkali-kali, tapi ya nggak ketemu. Karena perbedaan yang sangat penting tersebut ya, banyak perbedaan di sini, pola pikir lah, sifat dan karakter lah, usia mungkin salah satunya, mungkin juga karena ada ya apalagi untuk kamu yang memang single parent misalnya, banyak, apalagi di sini juga ada perbedaan agama dan kepercayaan gitu ya. Hanya sedikit sekali yang ada harapannya. Harapan aku mana sih Kak? Ya harapan menuju ke jenjang yang serius ya, tapi setidaknya aku tidak merasakan atau belum merasakan ada energi jodoh di sini. Harapan sedikit ada energi harapan, ya, tapi belum menemukan ada energi pernikahan di sini. Ya, banyak sekali ini yang saling meninggalkan satu sama lain, mau nggak mau berusaha untuk legowo, ya, mengenang, ya bisa aja cuma mengenang aja. Bisanya hanya mengenang apa yang terjadi di antara kamu sama dia, gitu ya. Potensi hubungannya banyak yang tidak berhasil di sini. Saling melepaskan satu sama lain. Ya, kecewa ya memang kecewa. Marah ya apalagi marah gitu ya. Tapi ya ini
hubungan cinta yang ujung-ujungnya ke pembelajaran lagi sih. Belajar untuk legowo, belajar untuk ikhlas kayak gitu ya teman-teman ya. Hanya sedikit yang masih ada harapannya, sedikit sekali ya. Oke, faktor pemisahnya sih kayaknya aku rasakan banget, kuat banget di sini perbedaan-perbedaan itu sih teman-teman ya. Bukan karena saling menyakiti satu sama lain ya, pengkhianatan misalnya tidak ya. Tapi ini faktor ya perbedaan yang memang nggak ketemu solusinya aja ya. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya cinta barumu ini. Pilihan kedua, deck kedua. Oke, banyak. Aku rapin dulu. Oke, teman-teman, di sini ada huruf J, T, B, I, K, K-nya ada 2 ya, W, Q, A, M, H-nya ada 2, ada U, ada C, dan C-nya ada 2 ya. Ya teman-teman, perpisahan karena cinta itu kan belum tentu karena pengkhianatan, dibohongi, belum tentu ya, belum tentu. Ya mungkin adanya ketidaksetujuan dari keluarga, lingkungan sekitar, mungkin perbedaan-perbedaan sifat dan karakter, agama dan kepercayaan yang tadi sudah aku jelaskan satu persatu ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Ini diajarkan tentang kedewasaan, kelegowoan, keikhlasan sih ya. Oke, pilihan kedua, semoga cocok ya. Namanya energi, ini mungkin sedang proses kamu pendekatan sama si cinta barumu ini, atau mungkin ini yang akan terjadi di depan sana. Misalnya kamu merasa, nggak deket nih sama siapa-siapa saat ini, single banget nih gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin aja dia ini, yang seperti tadi aku jelaskan ciri-cirinya, ini yang akan datang di dalam kehidupan cinta kamu teman-teman. Atau mungkin juga di sini ada yang sudah berproses untuk pendekatan sama si cinta barunya, ambil yang cocoknya aja. Oke teman-teman, bye-bye.